Dan dia akan merefund semua ini yang sudah saya transfer ke dia, tapi pada waktu itu dia nggak datang dan asisten manajernya juga nggak datang. Kalau kronologi kan udah kemarin udah ngobrol banyak di TV kan, udah juga di podcast Uya Buya, podcastnya juga Denis. Jadi di sini kronologinya ya apa ya, saya membeli barang yang tidak sesuai dengan standar Hermes yang lainnya. Mungkin sebelumnya tuh ada kecurigaan nggak sih dari Mbak Uci pada saat transaksi itu? Pada waktu itu seketika dia kan datangnya pagi, manajernya itu datangnya pagi, ya dia manajernya itu pagi, dan sore itu langsung aku klaim gitu bahwa barangnya tidak sesuai. Mungkin dari Lalu yang bersangkutan menjanjikan bahwa dia mau akan refund, tapi sampai hampir 1 bulan tidak ada etika baik, dan makanya itu berujung ke laporan polisi. ya Mbak, ini kan laporan polisinya udah ada 2 ya Mbak, yang satu di Surabaya dan juga di Polda ya. Iya. Cukup ini nggak sih, kecewa nggak sih karena belum ditahan juga nih Medina Zainnya? Kalau soal ditahan itu kan wewenang dari kepolisian ya, saya tidak bisa berkata banyak karena itu wewenang dari kepolisian, dan semua itu kan memang memakan waktu, dan memang ada itu ada stepnya untuk prosesnya untuk menuju ke sana atau gimana, saya nggak tahu sih untuk kedepannya. Tapi kalau untuk kronologi saya bisa membeberkan di sini bahwa barang-barang yang saya beli dari saudara MZ tidak sesuai dengan tas-tas yang aku punya. Itu sadarnya itu pada saat kapan sih Mbak? Maksudnya dilihat dari bagian mananya kah? Dari bakal-bakalnya, dari besi-besinya itu. Ya. Dari besi-besinya, dari strapnya, dari bentuk kulitnya juga beda. Pada saat Mbak Uci mengatakan seperti itu, ada sanggahan mungkin dari Medina nggak sih pada saat itu, atau dia langsung menerima? Kalau memang Ada sanggahan juga, pura-pura dia tidak mengerti bahwa barang ini tidak sesuai dengan barang-barang yang lainnya. Tapi udah saya jelaskan, terus dia ya nggak tahu kaget beneran atau enggak ya. Terus dia membawa meyakinkan aku bahwa yang 2 tas dari 9 itu, 2 tas itu yang asli gitu katanya. Ya udah, kita bikin perjanjian kan, dan untuk 2 tas aja. Otomatis kalau 2 tas itu bikin perjanjian, yang 2 dan yang 5 DP sudah DP itu harus dikembalikan ke aku kan. Tapi pada waktu itu dari MZ-nya nggak ada etika baik dan selalu janji-janji hampir 1 bulan. Dan pada waktu itu dia bilang tanggal 29 jam 9 pagi dia akan datang ke rumah untuk mengambil barang-barangnya, dan dia akan merefund semua ini yang sudah saya transfer ke dia. Tapi pada waktu itu dia nggak datang dan asisten manajernya juga nggak datang, makanya kasus ini ke blow up gitu. Tapi Mbak Medina sendiri kan mengaku sakit bipolar ya, dan sekarang juga sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Kalau Mbak sendiri melihatnya gimana sih? Kalau menurut manajernya ya, dia dulu katanya nggak apa-apa sih, tahun 2016 17 itu nggak apa-apa. Tapi sejak kejadian atas itu dia selalu bilang aku bipolar gitu kan. Tapi ya masa sih bipolar bisa sadar, bisa chatting, bisa ngancam-ngancam, bisa ngata-ngatain orang gitu. Tapi awalnya sih saya kenal si mbaknya itu cuma sekali aja ketemu, dan itu nggak ada maksudnya gejala-gejala gimana sih, santai-santai aja gitu. Dan pada waktu aku ngeklaim barang dia tidak sesuai itu, dia masih baik-baik aja sih. Sejak kasusnya ini ke blow up, dia mengakunya bipolar, itu aja sih.
Ada kemungkinan itu hanya alasan aja nggak sih Mbak, kalau yang Mbak lihat untuk mengurangi gitu masa tahanan atau menghindari? Saya nggak bisa apa ya jelaskan di sini, tapi kan kalau emang dia bipolar kan dari ke dokter yang bisa bisa apa namanya bisa menilai ini diagnosa ini. Dan tapi kalau memang tapi ya dokter yang bisa diagnosa ini bukan saya gitu. Tapi kalau saya lihat secara kasat mata mata aku sih, kemarin-kemarin waktu dia ke rumah itu dia baik-baik aja sih, nggak ada, maksudnya kalau orang misalnya ada gangguan gitu atau bipolar, karena kan aku nggak serumah sama dia kan ya, yang tahu kan suaminya itu dia bipolar atau enggak gitu. Awal-awal kita ketemu sih sampai sampai ada masalah itu dia baik-baik aja sih sebenarnya. Nah sejak ada masalah itu, kasus ini ke blow up, baru dia mengatakan dia bipolar itu. Mbak, kalau dari pihak keluarganya sendiri kan sudah mengatakan nih kalau Mbak Medina sekarang lagi di rumah sakit jiwa dan butuh lingkungan yang damai gitu. Jadi untuk para korban diminta harap maklum. Kalau Mbak sendiri dengan kata-kata itu seperti apa Mbak? Ya nggak masalah, saya sih santai aja sih sampai sekarang. Tapi kan kasus saya tetap berjalan. Jadi nggak ada maklum ya Mbak, tetap berjalan untuk Karena kasusnya. gini ya, bukan saya ada nada mengancam kasus berjalan, bukan. Karena dia memang tidak ada etika baik untuk membereskan masalah ini. Jadi mau nggak mau ya, kalau ditunggu-tunggu kan namanya kasus, bukan saya yang pegang kasus ini, kasus kan dipegang kepolisian. Pasti kan kasus ini pasti berjalan gitu loh. Sebelumnya mungkin ada rencana damai nggak sih Mbak? Kemarin-kemarin itu ada rencana damai, ada 2 kali rencana damai. Itu cuma di chatting dan di omongan aja, tapi benar-benar damainya sampai di mana itu nggak ada kejelasan. Iya Mbak, mungkin harapan Mbak untuk kasus ini seperti apa sih? Harapan kasus ini ya, saya sih kasus ini sudah serahkan kepada pihak yang berwajib, dan saya tidak ikut campur lagi dalam hal ini, dan berharap juga si Mbak MZ cepat sembuh dan bisa menghadapi kenyataan ini dan bisa menyelesaikan kepada saya khususnya. Mungkin orang lain saya nggak ikut-ikut ya, kepada saya kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik gitu. Kalau baik-baik sih dari kemarin-kemarin saya maunya baik-baik sih dari awal kan, dari kasus ini mencuat kan saya maunya baik-baik, tapi dari pihak sananya ngancam-ngancam, malah menghina, ya banyak banget gitu loh yang bikin sakit hati kan. Dari situ ya udah, kalau memang dari sananya mengancam, gak ada etika baik, saya laporin ke 2 tempat, di Polda Metro dan di Polrestabes Surabaya. Kemudian